Saudara-saudari, para katekumen yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik untuk para calon baptis dewasa. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu iman dalam pandangan Gereja Katolik, apa inti iman Gereja Katolik, dan apa sumber iman Gereja Katolik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengungkapan iman Gereja Katolik, yakni salah satunya adalah doa. Jadi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah doa-doa dasar Gereja Katolik. Akan tetapi tidak semua doa dasar Gereja Katolik kita bahas pada kesempatan ini. Yang kita bahas adalah tanda salib dan kemuliaan. Sedangkan doa-doa dasar yang lain nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, tanda salib merupakan ciri khas dari cara orang Katolik berdoa. Kalau kita melihat ada orang yang membuat tanda salib, kita langsung tahu bahwa orang itu adalah orang Katolik. Kecuali kalau orang tersebut sedang berbohong atau sedang melakukan suatu penipuan. Tanda salib kalau kita perhatikan dengan baik terdiri dari dua unsur yang tidak terpisahkan. Unsur yang pertama adalah kata-kata, lalu unsur yang kedua adalah gerakan tangan. Kedua unsur ini dilakukan secara serentak atau dilakukan secara bersamaan. Tidak dilakukan satu sesudah yang lain atau satu mendahului yang lain. Kata-katanya adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jawabannya amin. Ketika kita menyebut kata-kata dalam nama Bapa, jari tangan menyentuh dahi. Lalu ketika kita menyebut dan Putra, jari tangan menyentuh dada atau menyentuh perut. Lalu ketika kita menyebut kata-kata dan Roh Kudus, jari tangan bergerak dari bahu kiri ke kanan. Lalu jawabannya amin. Jawaban amin dapat kita ucapkan ketika jari tangan kita masih menyentuh bahu kanan, atau kita dapat mengucapkannya dengan cara tangan terkatup. Jadi cara membuat tanda salib adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu dengan berapa jari kita membuat tanda salib? Apakah 2 jari, 3 jari, atau 5 jari? Kalau 2 jari itu menunjuk atau melambangkan 2 kodrat Yesus. Bukan 2 pribadi Yesus, 2 kodrat Yesus, yakni kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Mengapa saya tekankan ini? Karena saya pernah menonton salah satu video yang kontennya juga tentang tanda salib. Di situ dikatakan bahwa tanda salib dengan 2 jari menunjuk pada 2 pribadi Yesus. Padahal dalam iman Gereja Katolik, Yesus hanya 1 pribadi, tetapi 2 kodrat. Pribadinya adalah pribadi sabda atau pribadi firman atau pribadi Allah. Sedangkan kodratnya adalah yang ilahi dan yang manusiawi. Itu 2 jari. Lalu ada yang membuat tanda salib dengan 3 jari. 3 jari menunjuk pada 3 pribadi dari Allah Tritunggal. Lalu dengan 5 jari. 5 jari menunjuk pada 5 luka-luka Yesus. Lalu mana yang benar dari ketiga-tiganya? Tidak ada masalah bagi kita dengan berapa jari kita membuat tanda salib. Satu pegangan kita adalah bahwa tidak ada ketentuan resmi dan baku yang secara spesifik mengatur dengan berapa jari kita membuat tanda salib. Intinya adalah yang pertama, kita membuat tanda salib dengan 2 unsur tadi, dengan kata-kata dan gerakan tangan yang menyentuh dahi, menyentuh dada atau menyentuh perut, dan menyentuh bahu kiri dan kanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan berapa jari pun kita membuat tanda salib, kita membuatnya dengan cara yang wajar.
Cara yang tidak wajar itu misalnya begini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu tidak wajar. Yang wajar adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi intinya wajar yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang paling penting di antara semuanya, itu adalah kita membuat tanda salib dengan hati yang penuh iman. Jadi kita membuat tanda salib itu dengan hati yang penuh iman. Lalu apa makna dari tanda salib? Saya tidak menjelaskan makna tanda salib secara mendetail. Mulai dari kita menyentuh dahi, menyentuh dada, lalu menyentuh bahu kiri dan bahu kanan. Saya tidak menjelaskan secara mendetail seperti itu. Saya hanya menjelaskan secara umum makna tanda salib. Sekurang-kurangnya ada dua makna tanda salib. Yang pertama adalah ringkasan iman. Dengan membuat tanda salib, kita mengungkapkan atau menyatakan iman kita akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah tanda salib menyadarkan kita akan karya keselamatan Allah bagi kita melalui peristiwa salib Tuhan Yesus. Jadi dengan membuat tanda salib, kita disadarkan bahwa kita memperoleh keselamatan berkat peristiwa salib Tuhan Yesus. Kapan kita membuat tanda salib? Kita membuat tanda salib pada saat mengawali dan mengakhiri doa. Lalu pada saat masuk gereja. Lalu pada saat Injil dibacakan. Pada saat Injil dibacakan, kita membuat tanda salib kecil pada dahi, pada mulut, dan pada dada. Artinya kita menerima sabda yang akan dibacakan itu dengan pikiran, lalu menyimpannya di dalam hati, lalu mewartakannya dengan mulut kita. Jadi itu tanda salib. Sekarang doa kemuliaan. Doa kemuliaan merupakan suatu pujian, hormat, dan bakti yang ditujukan kepada Allah Tritunggal. Kata-katanya adalah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Namun saya seringkali menjumpai tidak sedikit orang mengucapkan doa kemuliaan dengan rumusan yang tidak persis sama dengan rumusan yang umum digunakan, atau rumusan yang kita temukan di dalam buku puji syukur atau buku Mara Bakti. Rumusan umum dari doa kemuliaan adalah seperti yang saya contohkan tadi. Sedangkan yang seringkali saya jumpai adalah orang mengucapkan demikian: kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Jadi tidak ada dan-nya. Ini adalah persoalan sepele sebenarnya. Apakah kalau tidak ada dan, doa kita tidak diterima oleh Tuhan? Dan apakah kalau ada dan-nya, doa kita diterima oleh Tuhan? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Yang mau saya katakan sebenarnya adalah bahwa kita adalah anggota gereja. Salah satu sifat dari gereja adalah Katolik, yang artinya umum atau universal. Maka kita sebagai anggota gereja yang sifatnya Katolik juga mesti menggunakan doa kemuliaan dengan rumusan yang umum digunakan di mana-mana. Di dalam bahasa Inggris juga ada dan-nya. Bahasa Latinnya juga ada. Bahasa Inggrisnya, Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and everlasting life. Jadi ada dan. Maka kita juga mesti menggunakan rumusan yang umum digunakan itu di mana-mana. Jadi saudara-saudari, para katekumen yang terkasih, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga membantu kita untuk semakin mengenal iman Gereja Katolik. Dan bagi kita yang sudah dibaptis sebagai anggota Gereja Katolik, mudah-mudahan video ini membantu kita untuk memperdalam iman kita. Demikian
pertemuan kita. Tuhan memberkati.